Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita pada akhir pekan ini, yang dipandu firman-Nya dari Mazmur 10 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang sangat menyesakkan dada adalah ketika orang-orang fasik, ketika orang-orang jahat, ketika koruptor, dan ketika narapidana mempertontonkan semua kejahatannya tanpa malu. Dan yang ironinya, ketika mereka mendapatkan segala hal fasilitas terbaik dalam kehidupan, justru dari hasil korupsi, dari hasil kejahatan. Di satu sisi, para penegak hukum sepertinya tutup mata dan tidak melihat situasi itu. Sehingga orang yang hidup dalam kebenaran merasa tersisih. Dan selanjutnya kemudian orang yang setia untuk tidak melakukan kejahatan yang sama dianggap sebagai orang-orang bodoh. Dengan demikian semakin banyak orang yang apatis dan berpikir mungkin Tuhan tidak pernah mau bertindak. Atau Tuhan tidak melihat segala sesuatunya itu. Dan Tuhan tidak adil. Tetapi benarkah demikian? Itulah kemudian yang diserukan oleh pemazmur di sini. Mengapa engkau berdiri jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Dilanjutkan di sini, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rencanakan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah, dengan tipu dan penindasan, dan lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Sangat panjang lagi kalau dirinci. Itulah realita kehidupan yang dihadapi oleh pemazmur. Dan mirip dengan itu realitas kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Ada ujar-ujar di Indonesia, kalau mau cepat kaya untuk berusaha, jangan hidup jujur, harus mau berteman dengan orang-orang yang dibalik semua kebenaran. Artinya harus bersekutu dengan kejahatan. Dengan demikian, maka usaha akan berkembang. Tapi apakah sudah separah itu? Dan maukah kita sebagai orang yang percaya ikut tergoda dengan cara main hidup di dunia ini? Hari ini kita mau diingatkan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Pertama sekali, dalam semua kegelapan dan dalam semua kebanggaan orang fasik akan jalan hidupnya yang dipertontonkan tanpa rasa malu, tetaplah arahkan matamu kepada Tuhan. Dan selanjutnya ketika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, biarlah segala hal yang kita lakukan tetap dalam kesetiaan dan kebenarannya. Dan percayalah, Tuhan adalah adil dalam hukumnya. Dia akan senantiasa memberkati orang-orang yang setia kepadanya dan akan menghukum setiap kejahatan setimpal dengan tindakan-tindakan dan perbuatannya. Maka karena itu, jangan iri melihat jalan orang fasik, tetapi tetaplah setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Selamat berjuang dalam kebenaran, selamat hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami dimampukan hidup setia di dalam Tuhan, sehingga kami tidak ikut dengan para pencemooh dan orang-orang fasik. Terima kasih Bapa, kuatkan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.